Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah, diberi kesehatan, kesempatan dan umur. Mudah-mudahan semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak terasa malam ini kemungkinan jadi malam terakhir salat tarawih. Perasaan baru sebentar Ibu ya, Bapak ya. Senang apa sedih Ibu Bapak? Sedih. Senang apa sedih Ibu? Sedih. Ya, sedih kita baru sadar kalau misalkan semua yang kita lakukan mungkin selama Ramadan belum maksimal ya. Sedih mungkin kalau kita evaluasi kembali, waktu begitu cepat berlalu, tak terasa ya 1 bulan penuh sudah kita jalani, dan kadang-kadang tak terasa juga usia kita sudah semakin bertambah ya. Usia bertambah apa berkurang ya? Hah? Ya, silakan, boleh bertambah boleh berkurang. Kalau yang bertambah berarti semakin tua gitu kan ya. Kalau berkurang berarti semakin mendekati kematian ya. Jadi sama saja. Dan tak terasa ya Allah tadi mengingatkan wal asri demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, fa'amilus shalihat, yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq, ya, saling mengingatkan dalam kebenaran, dan wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kesabaran. Jadi berbuat baik pun perlu saling mengingatkan, perlu saling bersabar, sehingga kita istiqomah tetap jalan Allah. Dan di akhir Ramadan ini yang momentum kita untuk istiqomah, bagaimana mempertahankan kebiasaan-kebiasaan Ramadan ya. Nanti setelah akhir Ramadan masuk Syawal, kebiasaan kita di Ramadan dijaga ya. Puasa kita mengendalikan jasad kita ya. Asupan kita dijaga. Puasa kita mengendalikan nyawa kita ya. Nafsu kita juga dijaga. Puasa kita menjaga ruhiyah kita agar senantiasa dekat dengan Allah juga dijaga ya. Dan mudah-mudahan jasad kita, nyawa kita, ruhiyah kita mendapatkan makanan-makanan yang terbaik ya di Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kami selaku pengurus DKM juga di momen akhir Ramadan ini yang mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada semua jamaah yang telah berpartisipasi aktif ya, dari jamaah oleh jamaah untuk jamaah dalam menjalankan semua program Ramadan di Masjid Al-Awwal ini. Yang pertama terkait dengan takdim ya, persiapan Ramadan. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan pembangunan ya, cukup banyak ya, perbaikan tangga, renovasi tempat duduk, dan pemasangan kanopi. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya, ada bantuan dana dari Pemkot ya, kemudian juga ada swadaya dari jamaah
ya, yang jumlahnya cukup besar. Dari Pemkot sekitar 200 juta, swadaya dari jamaah juga sekitar sampai 300 jutaan ya. Alhamdulillah sudah bisa banyak hal yang bisa kita lakukan, perbaikan-perbaikan untuk infrastruktur. Dan tentu ini tidak hanya di situ ya, infrastruktur sebagai pendukung ya, yang paling utama adalah bagaimana program-program kita bisa memakmurkan masjid ya. Jadi sama-sama memakmurkan masjid. Jadi bukan hanya pengurus ya, tapi juga semua jamaah. Mari kita memakmurkan masjid. Mari kita masuk surga bersama-sama. Ibu bapak mau masuk surga? Mau nggak? Mau ya? Nah, kita masuk surga bersama-sama. Jadi saling mengajak, saling mengingatkan ya. Kita bertakwa, jangan sendirian ya, jangan baik sendiri ya, tapi baik bersama-sama. Mari mengajak teman-teman, tetangga, warga lain itu aktif di masjid. Kemudian Tarhib Ramadan juga kita sudah mengadakan persiapan ya, dalam hari Ramadan. Alhamdulillah bersih-bersih masjid, kemudian juga kesiapan ilmunya ya, dengan menyelenggarakan beberapa kajian untuk menyiapkan Ramadan. Seperti Pak Ustadz Anwar kemarin sampaikan, sebelum beramal kita harus punya ilmu ya, punya pemahaman. Kemudian program selanjutnya masuk ke Ramadan, kita menyelenggarakan buka puasa bersama ya, dan ini melibatkan warga dari RT 1, RT 2 sampai 8, di RW 5 dan RW 4 juga demikian dilibatkan ya. Jadi jamaah di sini kita melibatkan seluruh warga untuk menyediakan buka puasa bersama. Takjil ya, dari RT ke RT bergiliran masing-masing 3 hari ya. Kemudian ada juga nasi box dari para donatur, satu hari kurang lebih 40 box. Jadi sehari itu alhamdulillah sekitar 2 juta ya, 2 juta nasi dan snack makanan ya, kurang lebih kalau kita nilai sekitar 2 juta. Jadi kalau sebulan 60-30 hari dan taruhlah jadi 60 juta. Jadi perputaran uang, perputaran amal soleh, perputaran sodakoh, infak bapak ibu semuanya untuk program buka puasa saja itu rata-rata sekitar 60 juta. Belum tambahan-tambahan lainnya yang tidak terdaftar dan tercatat ya. Insidental inisiatif langsung menambah program-program untuk penguatan buka puasa bersama. Dan mudah-mudahan kita doakan para donatur ya, para warga RT RW yang ikut berpartisipasi aktif dalam agenda buka puasa ini juga mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa, insya Allah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian sholat tarawih ya, sholat tarawih alhamdulillah berjalan dengan baik. Anak-anak juga banyak perkembangan ya, adik-adik sudah lebih teratur ya. Kemudian juga adik-adik TPQ juga bisa tampil ya. Ini diharapkan juga terus-menerus ya, membangun kualitas pendidikan anak-anak kita ya. Ini tantangan tersendiri ya, tantangan sendiri kita. Insya Allah TPQ-nya semakin berkembang, kita kuatkan juga untuk sampai mandiri ya, profesional, lebih profesional, terus didorong lebih profesional ya. Karena tantangan dan tuntutan pendidikan ya, banyak TPQ di masjid lain sudah mulai tutup, sedikit juga anak-anak yang ikutnya, sehingga ini jadi tantangan buat kita ya. Kita sudah mendirikan TPQ di bawah ada bangunan, kemudian rencana kita akan jadikan juga sebagai rumah yatim ya. Ini yang masih jadi tantangan buat pengurus ya, untuk menyelenggarakan rumah yatim ya. Banyak hal yang betul disiapkan. Insya Allah ya, dalam waktu dekat kita akan kuatkan juga dilaksanakan rumah yatim ya. Jadi kembali ya, tadi anak-anak TPQ sudah tampil dengan baik dan terus didorong ya, sebagai tempat belajar masjid ya, tampil kemudian jadi MC itu tidak didapat di sekolah ya, hanya ada di masjid ya. Sehingga mari anak-anak didorong ke masjid ya, didorong ke masjid, terutama belajar ngaji
Ini Indonesia yang katanya 80% umat Islam, yang pandai mengaji baru 35%. Ya, jadi ini masih tantangan. Mari belajar mengaji, dan belajar mengaji. Jangan malu, jangan sungkan, jangan tidak enak. Terus tidak ada kata terlambat, ya, baik tua maupun muda. Ya, kita belajar sama-sama, belajar mengaji. Tidak ada yang paling pintar, ya. Tidak ada yang paling hebat, ya. Yang paling bertakwa adalah yang paling berproses terus-terus menjadi semakin baik setiap harinya. Kemudian setelah tarawih, ceramah, kemudian anak-anak TPQ juga tampil, ya. Kita juga mengadakan program-program insidental. Pertama, takjil on the road oleh para remaja Ikrimah, ya, alhamdulillah berjalan, ya, tiap Ahad 3 kali berturut-turut kita menyebar takjil untuk para warga di jalan-jalan yang kebetulan pas pada saat azan tidak dalam kondisi di tempat atau di rumah, ya, sehingga perlu makanan berbuka puasa. Kemudian kita juga menyelenggarakan kajian buka puasa spesial, ya, bersama Ustadz Abi, sama namanya kalau lupa, Ustadz jadi lupa namanya, ya, kajian spesial, Amir Faisal, ya, Ustadz Amir Faisal, alhamdulillah, ya, semarak juga, dan terkumpul dana sekitar 15 juta, ya, untuk pembangunan pesantren tahfidz, ya, baik di Bogor maupun ada program juga di Palestina, ya, ada 15 jutaan, alhamdulillah, itu dana infak dari para jamaah. Kemudian juga kita menyelenggarakan acara buka puasa bersama, ya, dengan santunan untuk yatim dan duafa. Kemarin dari para donatur juga terkumpul dana sekitar 25 juta, jadi bagikan kepada para anak yatim dan duafa, rekomendasi dari RT RW, ya, sehingga dana-dana yang terkumpul dari jamaah juga tersalurkan dengan baik. Dan kembali kita doakan bersama, mudah-mudahan Bapak Ibu yang para donatur yang berpartisipasi dalam banyak hal, baik dana, tenaga, dan lainnya juga mendapatkan balasan terbaik di bulan Ramadan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, setelah beberapa program berjalan, kita masuk ke akhir Ramadan, ya. Kita menjalankan iktikaf. Bulan Ramadan ini alhamdulillah full, ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan kita menjalankan iktikaf, dan alhamdulillah jamaahnya juga stabil, ya, banyak. Kita tidak lagi mencari-cari lah mana ganjil, mana genap, ya. Udah bungkus semuanya 10 hari gitu kan, ya. Insya Allah salah satunya itu Lailatul Qadar, ya. Jadi udah jangan berpikir ganjil genap, ya, kayak mobil di Jakarta saja platnya ganjil genap gitu kan, ya. Jadi udah bungkus aja setelah 10 hari Ramadan, diikhtiarkan, kita maksimalkan. Insya Allah salah satunya adalah malam Lailatul Qadar, ya. Kemudian sahur, ya, alhamdulillah dari donatur juga mengalir banyak, ya. Satu hari itu minimal 40, ya, kadang kurang, ya, anak-anak kita belum, anak-anak kecil-kecil banyak nih yang ikut iktikaf, ya. Ini jadi pengalaman buat mereka ke depan juga bisa lebih hidup lagi masjid kita dengan anak-anak, ya. Tentu ada kebisingan, keributan, keramaian, ya, tapi juga tantangan buat kita bersama akan diarahkan, ya, diarahkan bersama, sehingga anak-anak ini juga ketika di masjid bisa bermain tapi juga bisa beribadah dan belajar bersama, ya, diarahkan. Jadi kita juga termasuk masjid yang dianggap sebagai masjid ramah anak oleh Kecamatan Pancoran Mas, oleh Pak RW, ya. Kita diamanahi itu Pak RW, ya. Jadi salah satu dari tantangan kita bersama. Kemudian setelah itu, ya, setelah sahur selesai semua iktikaf, kemudian kita juga menyelenggarakan penerimaan dan penyaluran zakat, ya. Kemarin laporan dari panitia, ya, udah terkumpul sekitar kurang lebih 70 juta, ya, dana infak, sedekah, zakat dari para muzaki, ya, sudah menyalurkan ke
DKM awal, dan sudah kita distribusikan ya fitrahnya, terutama fitrahnya dulu yang wajib ke warga RT 1 sampai 8 di RW 5 dan di RW 4 juga terdistribusi ya. Masing-masing itu kurang lebih ada 10 kilo beras, 10 kilo beras ya untuk masing-masing mustahiknya ya. Itu sudah distribusikan dengan baik, dan nanti kita lihat perkembangannya di sampai akhir. Tahun lalu itu ada sekitar 90 juta tahun lalu ya. Tahun ini bisa segitu juga kisarannya, mungkin bisa lebih insya Allah. Kita salurkan dengan sebaik-baiknya zakat dari ibu-ibu dan bapak semuanya, yang mudah-mudahan tepat sasaran ya. Kemudian juga nanti untuk zakat mal juga kita carikan program ya, program yang produktif, yang bisa pengembangan juga dan bisa juga stabil untuk 1 tahun ke depan ya. Kita sudah selenggarakan ATM beras, salah satunya ATM beras sebagai kebutuhan pokok dari para mustahik kita. Tiap hari sudah mendapatkan 2 liter untuk makan sehari-hari ya. Kemarin kita sudah pilot project untuk kurang lebih 20 mustahik ya yang kita rekomendasikan. Nah, ini harapannya semakin tahun semakin ke depan semakin berkembang ATM berasnya. Jadi bisa dari infak bapak ibu-ibu untuk beras ya, bisa langsung juga, bisa nanti juga dikumpulkan di ATM beras kita, jadi bisa tepat sasaran ya. Dan harapannya kita targetkan para mustahik ini ya, nanti 1-2 tahun ke depan juga bisa menjadi muzaki ya. Ada tidak terus menerus menerima bantuan zakat, tapi juga bisa memandirikan mereka menjadi orang-orang yang wajib dan bisa berzakat ya. Itu harus seperti itu ya, tidak terus menerus, tapi bagaimana membuat tantangannya kemandirian buat para mustahik kita. Apalagi ya sekarang kan lagi pandemi ya, tentu tantangannya berat ekonomi ya, banyak yang terkena PHK, banyak yang putus hubungan kerja ya, kemudian usaha juga lagi menurun ya, dan ini juga adalah ya ujian secara umum dan ujian. Semua kondisi bagi umat Islam, orang yang beriman adalah baik ya. Ketika diuji dengan kesulitan, kita bersabar dan terus mencari ruang-ruang untuk senantiasa bertahan ya, hidup mandiri ya. Di sisi lain juga insya Allah dengan banyaknya ujian ini ya, kita semakin meningkat kualitasnya insya Allah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, setelah zakat nanti selesai, kita menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Insya Allah tahun ini kita menyelenggarakan sholat Idul Fitri di masjid ya, di masjid saja, karena di jalan juga lagi tidak dalam kondisi yang ideal ya, banyak tanah lumpur yang pembangunan PDAM ya, perbaikannya belum rapih ya, sehingga kita rekomendasikan untuk tahun ini kita sholat Idul Fitri di masjid. Nanti ya bapak-bapak, bapak-bapak di masjid khususnya, ibu-ibu kita coba siapkan juga di jalan ya, di jalan Mawar ini untuk yang ibu-ibu. Nanti juga bisa di belakang, di bagian belakang yang samping kiri kanan jalan Bungur Raya. Itu mungkin yang sampai nanti kita Idul Fitri ya, dan mudah-mudahan juga semua program-program masjid ini menjadi kawah candri di muka yang buat kita bersama, buat bapak ibu ya, kita menjalankan program Ramadan dengan maksimal, baik dari sisi amal pribadi ya, untuk kepentingan pribadi, juga untuk amal jama'i, amal bersama kita ya, untuk jamaah semuanya, dari zakat, infak, sedekah dan lainnya ya. Mudah-mudahan juga jadi sumber-sumber kekuatan dakwah untuk mendukung kebaikan-kebaikan di masyarakat. Itu mungkin poin-poin besarnya dari kami Polres DKM. Dan terakhir ya, sebagai penutup, kami juga memberi penghargaan kepada jamaah ya, para jamaah yang kita pilih menjadi jamaah-jamaah pilihan yang terbaik ya,
terbaik di sini relatif ya, bukan terbaik semuanya. Ya, kita anggap sebagai bagian dari proses ya. Tentu tidak banyak-banyak juga, kita ambil salah satu sampel saja karena susah juga pilihnya, banyak yang terbaik-terbaiknya rupanya ya. Banyak terbaik-terbaiknya, tapi bergantian ya. Yang sudah kemarin pernah jadi yang terbaik, yang mungkin tidak dipilih kembali ya. Jadi nanti bergantian, ini bagian dari motivasi, bagian dari kita kebersamaan ya, saling mengingatkan bahwa dengan kesempatan yang ada, kita juga bisa menjalankan ibadah-ibadah yang baik, insya Allah ya. Itu mungkin pertama dari anak-anak dulu atau langsung anak-anak dulu? Ini anak-anak ada pemenang hafalan surat terbaik ya dari TK, Ajrina dan Sams. Ada Bu Ade, silakan. Nah, ini hafalan terbaik ya, Ajrina dan Sam. Ini bukan Pak Sam kan? Bapak anaknya Pak Sam. Ada anaknya mau dikasih hadiah di mana? Boleh di situ sama Bu Ade, ya. Boleh nengok sedikit bawa Pak ya, di tengah, biar tidak merepotkan. Yang ada anak-anak perempuan juga ya. Jadi yang laki di tengah. Ajrina, mana Ajrina? Oh, ini anaknya siapa Ajrina nih? Bapak ibunya? Pak Fikri. Mawar 2 ya, mudah-mudahan berkah ya anak yang soleha insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan. Kemudian yang Sam, mana Sam? Oh, ini yang lagi berdiri pakai peci putih ya, Pak Sam. Sam ini putrinya, oh cucunya Bu Ambar. Oh, cucunya Bu Ambar, apa dia anaknya Pak Rudi ya? Nah, cucunya Pak Suryadi, anaknya Pak Rudi? Oh, bukan, oh anaknya Indra. Ya, ya barakallah ya, mudah menjadi anak yang soleh insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mau difoto? Ya, silakan difoto. Pak Sukril mana Pak Sukril ya? Pak Sukril mana Pak Sukril ya? Mana hadiahnya? Hadiahnya mana hadiahnya yang mas? Belum ada. Hah? Ya, selanjutnya untuk anak SD, ini hafalan surat terbaik atas nama Muti dan Afan. Oh, Muti dan Afan pulang kampung. Sama Rofaida. Ya, Rofaida. Kemudian anak SD kelas 56 Kaila mana? Priyanka dan Zahira. Ya, satu-satu. Yang Rofaida mana Rofaida? Oh, ini anaknya siapa? Hah? Warga baru. Ya, alhamdulillah warga baru yang terbaik. Jadi doakan menjadi warga yang terbaik insya Allah ya. Amin. Selanjutnya Kaila. Nggak ada. Priyanka. Nggak ada. Zahira. Nah, Zahira anaknya siapa nih bapak ibunya? Oh, adik kakak. Ya, adik kakak ya. Mudah-mudahan berkah nih ayah ibunya, anak-anaknya jadi punya hafalan yang terbaik. Selanjutnya untuk tingkat SMP, Aurel dan Hafiz. Ya, Aurel dan Hafiz.
Awalnya pulang kampung. Ini Hafiz ya, Hafiz ya, barakallah. Hafiz anaknya siapa nih bapak ibunya? Oh, cucu Bu Ahum. Oh, cucu Bu Ahum ya. Mudah-mudahan ya berkah ya cucunya Bu Ahum, jadi anak yang soleh insyaallah. Ya baik, jazakumullahu khairan khasirah pada adik-adik semuanya yang sudah berpartisipasi ya. Kemudian selanjutnya kita untuk anak-anak jamaah yang terbaik ya, anak-anak jamaah terbaik. Pertama Muhammad Azam bin Aldi. Ada anak Azamnya, mana Azam? Hah? Mana kalau nggak ada anaknya, bapaknya boleh. Mana Azamnya? Ya, Azam. Terus yang kedua Ataya. Mana Ataya? Ataya ini anaknya siapa? Hah? Fikri. Pak Fikrinya di RT mana tinggalnya? Mawar 2. Oh, ini Azam nih, Azam. Silakan Azam. Ini Azam, anaknya Pak Aldi ya, Bendahara 2 DKM Malawal ya. Kita doakan mudah-mudahan jadi anak yang soleh insyaallah, amin. Dan Ataya ya jadi anak yang soleha ya, amin. Baik, selanjutnya untuk remaja terbaik. Yang pertama Dias. Mana Dias? Ayo turun. Hah? Nggak ada Diasnya. Kemudian yang kedua Aurel. Boleh, Aurel pulang kampung lagi ya. Nah, itu anak-anak remaja kita terbaik ya. Ini juga jadi tantangan bersama ya. Tadi terkait dengan remaja karena tantangannya berat. Jadi ya perlu kerjasama bapak ibu, guru-guru juga, TPQ juga di sini juga insyaallah support ya. Jadi TPQ tidak hanya untuk anak SD, sampai SMP kita bina ya. Mudah-mudahan jadi anak-anak baik, terjaga juga ya. Jangan sungkan-sungkan ya, yang sudah SD, SMP juga masuk ke TPQ lagi ya. Kita ada pembinaan khusus untuk anak SMP-nya juga, kita jaga agar tidak terlalu banyak waktu-waktu untuk main game ataupun yang lainnya yang kurang produktif ya. Kemudian untuk yang dewasa favorit, yang pertama Mas Wahyu Nanung. Mana Mas Wahyu Nanung? Hah? Ayo ke depan sini Mas Wahyu. Ini Mas Wahyu Nanung ini driver ojol ya. Tapi subhanallah ya, beliau rajin ya. Di masjid rajin, iktikaf juga rajin, buka puasa juga paling rajin juga. Jadi sehat, makanya nih walaupun ya keliling-keliling badan tetap sehat ya, karena dekat-dekat masjid ya. Di sini nih depan Pak RW mau beri hadiah sini. Ini Mas Anung. Ya, kita doakan ya mudah-mudahan berkah buat Mas Nanung ya. Tadi barakallah ya, mudah-mudahan berkah. Ya, yang kedua yang favorit yang masih remaja tapi menginjak dewasa, ini Al-Razi, Raja Haikal. Razi, mana Razi? Ada Razi. Nah, sini Razi. Nah, ini juga anak muda juga nih ya, yang rajin ibadah di masjid ya, tilawah, nemenin bapak-bapak ya senior, tapi beliau ya
Raji ini masih bisa mengikuti ya dengan tantangannya. Silakan berdiri ayo berdiri Pak. Ya, mudah-mudahan berkah ya, menjadi anak yang soleh ya, insyaallah. Barakallah ya, amin. Dan yang terakhir untuk jamaah terbaik, bapak-bapak dan ibu-ibu senior kita ya. Banyak ini pilihannya, tapi kita ya dengan berat hati ya hanya satu dulu, gantian nanti yang tahun depan kita distribusi lagi ya. Tahun ini yang terpilih adalah Bapak Darmadi ya, Masya Pak Darmadi. Iya, Pak Darmadi yang ini ya. Ini sama Pak Mursid, Pak Mursid dikasih hadiahnya sama Pak Mursid. Ya, mudah-mudahan berkah ya Pak Darmadi ya, barakallah. Jadi penyemangat buat yang lainnya ya Pak Darmadi ya, walaupun kondisinya kemarin habis operasi mata dengan Pak Haidar ya, masih agak lambur-lambur dikit ya, tapi insya Allah tetap menuju masjid ya, aktif ya, sholat yang mulail ya, dan lain-lain. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan dalam keadaan sehat dan berkah selalu ya, amin. Terakhir dari ibu-ibu yang terpilih tahun ini adalah Ibu Ahum ya, Ibu Ahum ya, barakallah ya Ibu Ahum. Nah, ini dikasih hadiah oleh sama, ada Ibu RW, ada nggak Ibu RW? Ada. Ibu RW mohon kesediaannya memberi hadiah ya kepada Ibu Ahum ya. Mudah-mudahan berkah Ibu Ahum ya, semangat ya ke masjid, dan ya bisa menyemangati juga ibu-ibu lainnya beraktivitas ya dengan segala kecerdasan yang ada. Barakallah ya. Jadi itu yang sudah kita sampaikan ya, mudah-mudahan jadi proses bagian kita untuk saling menyemangati ya, dan kita berlomba-lomba menjadi yang terbaik sebagai manusia-manusia bertakwa, manusia-manusia terbaik di lingkungan ya, yang paling banyak juga amal ibadahnya selain untuk diri sendiri juga untuk orang lain ya, untuk tetangga dan untuk jamaah semuanya. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.